Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu DPL, Ibu Anissa Novitasari, SPI, MSI, serta yang terhormat Lembaga LPPM Universitas Tidar tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel pengabdian kami dari KKN Kelompok 101 Desa Bateh dengan judul Penanaman Pendidikan Karakter melalui Bimbel Rumah Pintar Dusun Bergola. Anggota dari KKN 101 Desa Bateh ini yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Badiatul Muawanah dengan NPM 20103060071. Selanjutnya ada Anif Muslihatun NPM 058. Selanjutnya ada Retno Juwita NPM 086. Ada Vio Silvia Mursiono NPM 082 dan yang terakhir ada Putri Hudayat dengan NPM 058. Latar belakang dari artikel pengabdian yang kami buat yaitu permasalahan yang merusak karakter suatu bangsa adalah kurangnya optimalisasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik di sekolah, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, kurangnya tenaga pendidik yang baik dan bersinergi dalam mengajar peserta didik, serta kompetensi pendidik yang masih kurang. Menurut Mustoib S. 2018, pendidikan karakter merupakan usaha sadar untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam rangka memanusiakan manusia untuk memperbaiki karakter dan melatih intelektual peserta didik agar tercipta generasi berilmu dan berkarakter yang dapat memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sekitar. Alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam pendidikan karakter ini yaitu dapat dicegah atau dikurangi dengan penanaman pendidikan karakter yang baik melalui sekolah, masyarakat, bimbingan belajar atau bimbel, serta pendidikan dari orang tua dan yang lainnya. Metode yang kami gunakan yang pertama yaitu pengadaan bimbingan belajar yang diawali dengan perizinan dari kami KKN Universitas Tidar kelompok 101 kepada Kartapala, di mana Kartapala ini merupakan Karang Taruna putra-putri Dusun Bergola. Untuk melaksanakan masa pengabdian selama 1 bulan, mengampu anak-anak Dusun Bergola dengan bimbel rumah pintar. Metode yang kedua yaitu mahasiswa kami, yaitu KKN dari kelompok 101, melakukan pengenalan dan juga observasi terkait karakter dan juga gaya belajar anak-anak Dusun Bergola. Serta kami mengobservasi latar belakang keluarga dari anak-anak Dusun Bergola. Metode yang ketiga yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dilakukan secara personal dan kelompok dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan problem based learning yang disertai pendidikan berkarakter. Hasil dan pembahasan dari artikel kami yaitu ada beberapa program dari KKN 101 Dusun Bergola yang menerapkan pembangunan karakter anak-anak yang tidak hanya pintar namun juga beriman, berakhlak, dan berani berbuat kebaikan. Implementasi pendidikan karakter yang kami terapkan yaitu meliputi yang pertama, program mengantar anak untuk datang ke bimbel. Yang kedua, program masuk bimbel tepat waktu. Yang ketiga, program bercerita pengalaman yang tidak terlupakan. Selanjutnya, berikut ada foto atau gambar orang-orang tua dari anak-anak Dusun Bergola mengantar anak-anak mereka. Program tersebut mengajarkan kepada warga Dusun Bergola, terutama orang tua, untuk memberikan pemahaman bahwa parenting itu penting dan menerapkan parenting semaksimal mungkin untuk anak. Dengan program tersebut, anak akan menjadi lebih semangat karena mendapat dukungan penuh dari orang tua untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk program selanjutnya yaitu program masuk tepat waktu, yaitu bimbel yang kami
dilaksanakan setiap pukul 16.30 tepat waktu, merupakan program yang membuat anak-anak memiliki karakter disiplin. Berdasarkan wawancara dengan salah satu wali murid, menyatakan bahwa hari-hari biasa sebelum bimbel rumah pintar ini dijalankan, anak-anak kurang rajin. Tetapi dengan adanya bimbel, waktu sudah dijadwalkan, membuat anak-anak menjadi lebih rajin. Contohnya lebih rajin untuk mandi sore, untuk siap-siap melaksanakan bimbel. Untuk program selanjutnya yaitu program bercerita pengalaman. Program bercerita ini juga memperkuat karakter anak. Dengan bercerita, anak memiliki kepercayaan diri serta memiliki tambahan kemampuan yaitu kemampuan komunikatif dan juga pandai merangkai kata-kata. Berikut ada beberapa hasil karya dari anak-anak Dusun Bergola di mana mereka menceritakan pengalaman mereka dan mengumpulkan hasil dari cerita mereka kepada kelompok kami yaitu kelompok KKN 101 Dusun Bergola. Ini hanya kami ambil 3 sampel dari cerita anak-anak. Selain program-program tersebut, kami juga terfokus kepada sistem pendidikan yang digunakan di bimbel rumah pintar. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, upaya dari kami, kelompok KKN 101, menggunakan metode pembelajaran yang membantu siswa mengaitkan materi pembelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran berbasis masalah atau sering kita sebut dengan PBL, merupakan model pembelajaran yang disandarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan otentik, yang membutuhkan penyelesaian secara nyata dari masalah yang nyata juga. Melalui model ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dari anak-anak Dusun Bergola. Selain menggunakan PBL, kami juga menggunakan metode tambahan yaitu pendampingan belajar menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Discovery learning sendiri merupakan metode pemahaman konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan eksperimen atau tindakan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu bimbingan belajar. Jadi pada KKN ini kami membangun bimbingan belajar yang bernama Rumah Pintar. Bimbingan belajar dilaksanakan mulai dari awal penerjunan tanggal 10 Juli 2023. Bimbingan belajar yang kami sebut dengan Rumah Pintar ini mentargetkan anak usia 5-12 tahun dengan jenjang sekolah PAUD sejumlah 3 orang, SD 15 orang, dan SMP 1 orang. Dikarenakan perbedaan jenjang sekolah, sangat memungkinkan untuk kami menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisir siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Lalu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada bimbingan belajar ini menggunakan 2 metode pembelajaran atau model pembelajaran, yaitu menggunakan Discovery Learning untuk bahasa Inggris dan untuk Problem Based Learning itu untuk matematika. Nah, untuk Discovery Learning ini sintak yang digunakan yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Stimulation yang kami berikan yaitu dengan bercerita tentang pengalaman dan memberikan pertanyaan tentang hal tersebut, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mendengarkan cerita. Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Dikarenakan jenjang pendidikan di Dusun Bergola ini kisaran SD dan SMP, sehingga kemampuan bahasa yang mereka miliki masih dalam tahap awal. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan data. Anak-anak Dusun Bergola diberi beberapa soal mengenai nama benda-benda di sekitar bimbel rumah pintar. Setelah itu beberapa anak ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang terakhir pengolahan data. Beberapa anak yang aktif bertanya maupun memberikan pendapat selalu dipantau. Selanjutnya yaitu beberapa anak yang aktif mau
bertanya maupun memberikan pendapat di ruangan bahasa Inggris ini selalu dipantau. Akan tetapi ada kecondongan siswa yang aktif dan mahir dalam berbahasa Inggris. Pembuktian, dan kami memberikan arahan kepada anak-anak agar memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Menarik kesimpulan, dari pembelajaran yang dilakukan menjadikan anak-anak Dusun Bergola semakin percaya diri dan lebih mencintai mapel yang dipilih. Lalu untuk keluaran program pengabdian kami itu, selain meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif, anak-anak Dusun Bergola juga memiliki nilai karakter yang lebih baik. Sesuai dengan judul dari artikel kami, yaitu pengembangan nilai karakter, penerapan nilai karakter melalui bimbel, yaitu yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong ini menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap yang kedua yaitu disiplin. Siswa diharuskan mentaati peraturan atau tata tertib seperti datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, tidak boleh berkata kotor, dan lain-lain. Lalu yang sikap ketiga yaitu religius. Pendidikan karakter berbasis nilai religius juga dapat diistilahkan dengan pendidikan karakter berbasis agama. Lalu sikap yang keempat yaitu nasionalis. Pendidikan karakter tanpa berlandaskan rasa nasionalis dapat menjadikan seorang anak generasi muda lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mursiono hendak melanjutkan pemaparan materi dari PowerPoint artikel pengabdian masyarakat, yaitu pada bagian hasil penelitian. Dalam program KKN yang kami laksanakan, kami dapat input yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini diberi nama dengan nama Rumah Pintar. Jadi bimbingan belajar Rumah Pintar ini kami mulai sejak kami diturunkan, yaitu tanggal 10 Juli 2023 hingga penarikan KKN. Pada bimbel ini kami menargetkan usia anak yaitu dari mulai PAUD hingga SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Karena di sana tidak hanya terdapat anak SD saja, melainkan ada anak PAUD, TK, SD, kemudian SMP kelas 1. Oleh karena jenjang yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, tentunya memiliki standar kemampuan kognitif yang berbeda-beda pula. Maka dalam hal ini, dalam melaksanakan bimbingan belajar, kami menggunakan dua metode, yaitu metode PBL atau Project Based Learning, dan yang kedua yaitu Discovery Learning. Yang pertama, Project Based Learning atau PBL ini adalah memfokuskan permasalahan yang mereka hadapi, permasalahan pelajaran yang mereka hadapi ini dengan mendiskusikannya bersama-sama dengan teman satu kelompok belajar, dan kemudian akan dibahas ketika jam bimbingan belajar selesai. Lebih lengkapnya, metode PBL ini berorientasi pada pertama, orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisir siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu adalah metode PBL yang kami terapkan. Kemudian yaitu metode kedua yaitu Discovery Learning. Dalam penerapannya Discovery Learning ini kami lakukan pemecahan ruangan menjadi dua, yaitu untuk mata kuliah, maksud saya mata pelajaran ilmu matematika dan bahasa Inggris. Dalam Discovery Learning ini kami memiliki orientasi sebagai berikut, yaitu stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua problem statement atau identifikasi masalah, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya ialah luaran program pengabdian. Luaran program pengabdian kami yaitu adalah luaran program bimbingan belajar. Dari luaran pengabdian bimbingan belajar ini yang kami dapatkan ialah peningkatan pengetahuan dari anak-anak mulai dari kemampuan kognitif hingga kemampuan berkarakter atau memiliki karakter yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena sekali lagi dalam bimbingan belajar yang kami laksanakan ini, kami tidak hanya memfokuskan pada kemampuan kognitif saja, melainkan pada pendidikan karakter.
anak-anak dusun bergola ini yang mulai memiliki peningkatan terhadap kognitifnya ini berupa penyelesaian materi, misal pada operasi bilangan bulat, kemudian pembagian angka ribuan menggunakan teknik pembagian porogapit, dan juga menyelesaikan soal-soal ujian kelas 6 yang hendak mendekati ujian nasional menuju tingkat selanjutnya. Selain itu, selain peningkatan pada pengetahuan di bidang kognitif, anak-anak dusun bergola tempat kami melaksanakan program KKN ini juga memiliki nilai budi pekerti yang lebih baik. Karena tadi saya sampaikan sebelumnya, bimbingan belajar kami ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan kognitif, melainkan pada pendidikan karakter. Di sini kami melihat bahwa anak-anak yang kami ajar, kami didik, itu memiliki nilai-nilai yang menunjukkan sikap gotong royongnya, kemudian disiplin, religius, nasionalis, serta mandiri dan berintegritas. Dari kesemua penjelasan atas pemaparan materi di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa pengabdian masyarakat di dusun bergola Desa Bateh, yaitu berupa bimbingan belajar rumah pintar, ini menggunakan metode pembelajaran PBL atau Project Based Learning dan Discovery Learning, yang mana ini mempelajari dua mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Selain itu, selain fokus pada pengetahuan kognitif di dua mata pelajaran tersebut, kami juga fokus dan bertarget untuk memberikan pendidikan karakter yang perlu dikembangkan, yaitu seperti sifat religius, jujur, disiplin, integritas, dan gotong royong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.